Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Asep Masus STI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital Kitab Kuning, dan juga rekan-rekan kelas B9 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Sofi Bilaliah dan rekan saya Bapak Rudi Arianto, Bapak Ahmad Paujan, Pak Busyairi Badar, Ibu Lina Herlina, Ibu Sela Wendy Welisa, dan juga Bapak Ahmad Nuraini akan mempresentasikan transkrip dari Kitab Fathul Qorib fi Sya'ri Takrib. Presentasi ini berjudul Sholatnya Rapih tapi Batal Tanpa Sadar. Apa penyebabnya? Dan akan membahas dua hal yang seringkali membatalkan sholat. Selamat menyaksikan. Ibadah pokok dalam Islam yang memiliki syarat dan rukun tertentu. Jika syarat atau rukunnya tidak terpenuhi, atau jika ada pelanggaran terhadap hal-hal yang membatalkannya, maka sholat tersebut dianggap tidak sah. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, sering muncul pertanyaan, mengapa hal-hal tertentu membatalkan sholat, dan apakah semuanya bersifat mutlak dalam setiap kondisi? Nah, judul yang akan kita bahas pada topik kali ini adalah sholatnya rapi tapi batal tanpa sadar. Apa penyebabnya? Ini dia perkara-perkara yang membatalkan sholat. Yang kita jadikan referensi adalah kitab Fathul Qorib fi Sya'ri Takrib. Kita ambil bagian faslun fi adati mubtidati sholah. Akan saya bacakan. Faslun fi adati mubtidati sholati walladzi yubtilu sholata walladzi yubtilu sholata ahada asyara syai'an al-kalamu al-amdu as-soleh li khitabil adamiyyin sawa'un ta'allaqa bi maslahati sholati aula wal amalul kasir al-mutawalli kasalas si khutwatin amdan kana dalika au sahwan amal amrul qalil fala tabtulu as-salatu bihi wal hadatsu al asghuru wal akbaru wal hadatsu wal wa khutusun najasati allati la yufa anha wal waqa'a ala sawbihi najasatun yabisatun fanaqaddus sawbahu halan lam tabtul salatuhu wal kashful awrati amdan fa in kashafaha arihu fa sataraha fil hali lam tabtul salatuh. Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazali. Nah, itu adalah referensi yang kita ambil dari kitab Fathul Qorib yang artinya adalah perkara-perkara yang membatalkan sholat itu ada 11. Yang pertama adalah al-kalamu alamtu, berbicara yang sengaja. Terus yang kedua ada gerakan yang banyak. Ada lagi hadas kecil maupun besar. Lalu kejatuhan najis, terbuang kisyaful aurat, terbukanya aurat, dan lain-lain. Yang mana nanti akan diterangkan oleh teman-teman dari kelompok 4 ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang selanjutnya adalah critical thinking. Salat merupakan ibadah pokok di dalam Islam yang memiliki syarat dan rukun tertentu. Jika syarat atau rukun tidak terpenuhi atau jika ada pelanggaran terhadap hal-hal yang membatalkannya, maka salat tersebut dianggap tidak sah. Namun dalam kehidupan sehari-hari sering muncul pertanyaan, mengapa hal tertentu membatalkan sholat dan apakah semuanya bersifat mutlak dalam setiap kondisi? Maka analisis kritisnya dalam ilmu fikih, beberapa perkara yang membatalkan sholat sudah ditetapkan, antara lain berbicara dengan sengaja selain bacaan sholat, kemudian yang kedua makan atau minum, yang ketiga bergerak berlebihan yang bukan bagian daripada sholat, yang keempat terbuka aurat dengan disengaja di dalam dan waktu yang lama, yang lima hilang akal misal karena tidurnya atau pingsan,
Kemudian yang keenam, tertawa terbahak-bahak. Kemudian yang ketujuh, niat membatalkan sholat. Yang kedelapan, terjadi hadas, misalnya buang angin. Yang sembilan, murtad. Namun berpikir kritis mengajak kita untuk menganalisis latar belakang, konteks, dan rasionalitas dari ketentuan-ketentuan ini. Contohnya, mengapa berbicara membatalkan sholat? Karena sholat adalah bentuk komunikasi khusus antara hamba dan Tuhan. Unsur khusyuk dan fokus menjadi inti, sehingga berbicara tentang urusan dunia memutuskan kekhusyukan ini. Namun bagaimana jika seorang berbicara tanpa sengaja, misalnya karena refleks atau lupa bahwa sedang sholat? Dalam hal ini mayoritas ulama tidak membatalkannya jika tidak disengaja, yang menunjukkan fleksibilitas hukum dalam Islam berdasarkan niat dan kesengajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin selanjutnya adalah gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Dalam kitab Safinatun Najah, kitab fikih yang menganut mazhab Imam Syafi'i, menjelaskan bahwa hal-hal yang membatalkan sholat, termasuk gerakan yang membatalkan sholat, dijelaskan secara ringkas. Dalam kitab Safinatun Najah, wa yubtilu sholata al-kalamu amdan wa amalu katsiron wa aql wa syarm, yang mana artinya perkara yang membatalkan sholat adalah berbicara dengan sengaja, melakukan gerakan-gerakan yang banyak, kemudian makan dan minum. Penjelasan amalun katsirun atau gerakan-gerakan yang banyak menurut ulama para penganut mazhab Syafi'iyah, dijelaskan bahwa gerakan yang dilakukan secara berturut-turut dan cukup jelas sehingga orang lain menyangka dia tidak sedang sholat, maka gerakan tersebut dapat membatalkan sholat. Contohnya, gerakan apa saja yang membatalkan sholat? Contoh gerakan-gerakan yang membatalkan sholat itu menggaruk-garuk tubuh 3 kali berturut-turut, membuka pakaian atau membuka jam tangan. Itu merupakan salah satu contoh perkara yang membatalkan wudhu. Menggaruk-garuk kepala dengan tanpa jeda dan dilakukan secara sengaja, seperti contohnya menggaruk bagian bahu yang gatal dengan dilakukan lebih dari 3 kali, seperti menggaruk seperti ini. Itu merupakan gerakan yang tidak boleh dilakukan dan dapat membatalkan sholat. Nah, terkecuali jika gerakan tersebut dilakukan dengan sedikit, atau gerakan tersebut dilakukan karena lupa. Contoh gerakan yang dilakukan dengan sedikit adalah kita menggaruk dengan perlahan dan tidak dilakukan secara berturut-turut. Maka dapat disimpulkan dari contoh-contoh di atas, gerakan berlebihan atau batasan berlebihan ini bersifat relatif. Apa ukuran yang dianggap berlebihan? Dalam kasus Imam Mazhab menerangkan bahwa memberikan penjelasan bahwa terdapat sekali banyak gerakan-gerakan yang dapat membatalkan sholat dengan pengecualian yang ada. Oleh karena itu, disinilah letak pentingnya ijtihad, penerapan hukum dan kontekstualisasi teks dengan hukum dengan keadaan yang ada sekarang. Dalam refleksinya, berpikir kritis tidak berarti meragukan ajaran, melainkan memperdalam pemahaman kita bahwa belajar aturan Islam memiliki hikmah dan tidak semua bersifat kaku. Keadaan darurat
ketidaktahuan atau keterpaksaan adalah aspek yang diperhitungkan dalam hukum Islam. Maka hukum-hukum Islam itu dapat berkembang dan mengiringi perkembangan zaman. Hukum-hukum Islam tidak bersifat kaku dan bisa terus memperbaharui dengan perkembangan zaman yang ada sekarang. Kesimpulannya, memahami perkara yang membatalkan sholat tidak hanya sekedar menghafal daftar larangan-larangan saja, tetapi juga menuntut pemahaman konteks, niat, dan kondisi. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak memberatkan dan berpikir kritis untuk membantu kita menghayati ajaran-ajaran agama Islam secara mendalam dan relevan dengan kehidupan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Asep Mahsus STHI MPD selaku tutor mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Dalam masalah ini adalah apakah kita ketika menunaikan sholat sudah benar-benar sesuai dengan rukun dan juga sebebas dari perkara yang sudah membatalkan sholat. Di sini saya akan menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Dalam kitab Fathul Qorib merupakan salah satu kitab fikih dasar dalam madhab Syafi'i yang banyak digunakan di pesantren-pesantren Indonesia. Di dalamnya terdapat penjelasan. Salah satu babnya yaitu adalah membahas tentang perkara yang membatalkan sholat, yang mencerminkan pentingnya menjaga kekhusyuan dan kesempurnaan ibadah. Namun, dalam konteks kehidupan modern di Indonesia, beberapa perkara tersebut seringkali beririsan dengan fenomena sosial yang aktual. Nah, berikut adalah pembahasan kolaboratif antara isi kitab Fathul Qorib dan fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia. Yang pertama, perkara yang membatalkan sholat yaitu adalah berbicara dengan sengaja. Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan bahwa berbicara satu huruf yang dapat dipahami maknanya dan dilakukan dengan sengaja dapat membatalkan sholat. Contohnya seperti apa? Contohnya yang sering kali kita temui ketika sholat berjamaah di sholat Jumat, yaitu banyak sekali anak-anak yang sholatnya sambil tertawa, bermain, bercanda. Nah, ini menjadi salah satu sholat orang tersebut batal ya, atau tidak diterima. Masih dekat dengan berbicara, yaitu jumhur ulama diantaranya Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Hanabilah sepakat bahwa orang yang tertawa dalam sholatnya maka sholatnya batal. Contohnya lagi yaitu ketika kita sedang tidak melaksanakan sholat, menjawab salam itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Namun hukum itu berubah ketika kita sedang melaksanakan sholat. Ada orang mengucapkan salam, kita sedang sholat menjawabnya waalaikumsalam. Itu salah satu yang bisa menyebabkan sholat kita batal. Maka hati-hati, walaupun menjawab salam itu wajib, tapi ketika sholat maka menjawab salam itu menjadikan sholat kita batal. Contohnya lagi membaca sholawat. Ketika mendengar nama beliau Nabi Muhammad SAW disebut, memang disunahkan bagi kita untuk membaca sholawat. Tetapi bila sholawat
bila sholawat itu diucapkan di dalam sholat, padahal bukan bagian dari ayat Al-Quran atau tasyahud, maka termasuk membatalkan. Yang selanjutnya contohnya yaitu mendoakan orang bersin. Orang yang bersin disunahkan untuk mengucapkan lafaz Alhamdulillah, dan yang mendengar disunahkan mendoakan dengan lafaz Yarhamukallah. Lalu yang bersin disunahkan menjawab dengan lafaz Yahdina wa yuslihu balakum. Akan tetapi manakala orang sholat mendoakan orang yang sedang bersin, maka batal sholat mereka. Yang terakhir, contoh ini yang sangat krusial dan banyak dilakukan oleh masyarakat atau orang-orang ketika melaksanakan sholat, yaitu suara tanpa arti. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu seperti berdehem, mengadu, menangis, merintih, menguap, dan sebagainya. Termasuk ketika sedang batuk, ya, lalu berusaha untuk menghilangkan dahak dan itu mengeluarkan suara itu sama saja mengeluarkan suara atau bentuk kata yang terdiri dari 2 huruf atau lebih. Ini yang harus menjadi garis bawahi, bahwa berdehem, mengadu, menangis, merintih, menguap, dan juga lain sebagainya yang suara itu meskipun tanpa arti, ya, itu bisa membatalkan sholat. Nah, solusi untuk imam ketika suaranya sedang serak, bagaimana supaya tidak berdehem? Mencoba untuk menghilangkan riak itu dengan dehem yang sedikit. Itu ketika sulit sekali untuk mengucapkan makharijul huruf, tapi ketika suara sedang serak, makharijul hurufnya masih bisa kena, masih bisa tersentuh, membaca surat Al-Fatihah, surat pendeknya masih bisa terjangkau, maka dilanjutkan saja suara serak tersebut. Usahakan jangan berdehem, karena itu bisa membatalkan sholat. Itu perkara yang membatalkan sholat yang pertama. Kedua, bergerak 3 kali berturut-turut tanpa keperluan. Gerakan berlebihan yang tidak termasuk dalam gerakan sholat, jika dilakukan 3 kali berturut-turut tanpa kebutuhan syar'i, maka membatalkan sholat. Fenomena di Indonesia dalam beberapa kejadian darurat, seperti ketika seorang pingsan saat sholat berjamaah, ada petugas yang menolongnya sambil tetap sholat. Ini menunjukkan adanya pengecualian dalam keadaan darurat. Fikih membolehkan gerakan non-rukun jika ada kebutuhan mendesak. Kemudian yang ketiga, terbuka aurat. Sholat batal apabila aurat terbuka dalam waktu yang cukup untuk melakukan satu rukun dan tidak segera ditutup. Fenomena di Indonesia, beberapa masjid atau musola kadang kurang menyediakan mukena yang layak. Selain itu, pakaian tipis atau transparan menjadi perhatian dalam berita-berita keagamaan. Hal ini memperkuat pentingnya edukasi tentang pakaian yang sesuai untuk ibadah agar sholat tidak batal karena hal yang seharusnya bisa dicegah. 4. Tertawa terbahak-bahak. Tertawa dengan suara keras dalam sholat, menurut Fathul Qorib, membatalkan sholat karena hal tersebut menghilangkan kehusuan. Fenomena di Indonesia, pernah muncul video candaan atau prank saat orang sedang sholat. Ini bukan hanya menunjukkan kurangnya pemahaman tentang ibadah, tetapi juga membuka celah untuk menertawakan ibadah itu sendiri. Hal ini menjadi peringatan penting tentang menjaga kesakralan sholat. Yang kelima, hilang akal. Sholat juga batal jika orang tersebut hilang akal, baik karena tidur nyenyak, mabuk, ataupun pingsan. Fenomena di Indonesia, banyak sekali peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba ataupun mabuk-mabukan di kalangan remaja yang menjadi tantangan besar. Hilangnya kesadaran tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga menggugurkan kewajiban ibadah. Hal ini memperlihatkan bagaimana akhlak dan ibadah saling berkaitan erat.
Baik teman-teman, dari apa yang sudah disampaikan dari rekan-rekan saya tadi tentang pemaparannya, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib. Itu bukan hanya sekedar hukum-hukum ibadah, melainkan prinsip-prinsip yang menjaga kehormatan dan kesungguhan dalam beribadah. Ketika dikaitkan dengan realita di Indonesia, kita bisa melihat bahwasannya tantangan umat saat ini bukan hanya soal memahami hukum, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan distraksi dan pengaruh budaya dari negara lain. Oleh karena itu, pemahaman fikih harus terus diaktualisasikan dengan pendekatan kontekstual agar tidak hanya menjadi hafalan, tetapi juga solusi dalam praktik keagamaan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.